Rangga, apakah kau itu? Kau datang juga. Aku selalu menepati janji, Sekar. Kalau mereka tahu, kita akan dihukum. Aku tak peduli manusia, cinta kita lebih kuat dari kutukan. Telaga itu bukan tempat manusia. Siluman ular telah bangkit. Kulitmu kenapa begini? Inilah wujud asliku. Cinta ini kutukan, Sekar. Bakar dupa! Jangan biarkan siluman itu menguasai gadis ini! Jangan! Kutukan leluhur bangkai. Kalau kau harus pergi, biarkan aku ikut. Maafkan aku. Aku takkan meninggalmu. Dia sudah jadi bagian dari telaga itu. Ibu lihat airnya bergerak sendiri. Cinta mereka abadi, tapi kutukannya pun tak pernah berakhir. Rangga, aku di sini. Cinta ini tak pernah mati. Kalau kamu pernah melewati daerah lereng Gunung Lawu bagian timur, pasti kamu tahu, di sana ada banyak desa kecil yang jarang disebut di peta. Salah satunya adalah Desa Wening. Tempatnya sunyi, dikelilingi sawah yang luas, dan di ujung desanya ada sebuah telaga yang disebut Telaga Wulung. Orang-orang sini bilang, airnya tenang, tapi jiwanya tidak. Dari dulu telaga itu sudah dianggap angker. Tidak ada yang berani mandi, apalagi memancing di situ. Airnya kelihatan jernih, tapi entah kenapa, setiap kali matahari mulai tenggelam, warnanya berubah sedikit kehijauan, seperti sisik ular kalau kena cahaya. Kadang muncul kabut tipis yang turun dari hutan, membungkus telaga itu seperti selendang. Dan di tengah kabut itu, orang-orang sering mendengar suara lirih, suara perempuan menangis, entah dari mana asalnya. Kata orang tua-tua, itu suara arwah perempuan yang dulu tenggelam di situ. Tapi ada juga yang bilang, itu bukan arwah, melainkan panggilan dari sesuatu yang tinggal di dasar air. Nah, di antara orang-orang desa yang takut dengan tempat itu, ada satu gadis muda bernama Sekar. Dia anak tunggal dari keluarga penenun. Rumahnya tidak jauh dari sawah. Dan setiap sore, Sekar selalu terlihat membawa keranjang kecil berisi bunga melati. Orang-orang sering melihat dia lewat jalan setapak menuju arah telaga. Awalnya banyak yang mengira dia hanya mencari ilham untuk menenun, karena katanya Sekar suka duduk di pinggir air sambil merangkai bunga. Tapi lama-lama kebiasaan itu mulai membuat orang resah. Anak itu terlalu sering ke sana, kata Bu Darmi, tetangga paling cerewet di kampung. Nanti kena bala, telaga itu tempat makhluk halus loh. Tapi Sekar tidak menggubris, dia tetap datang ke telaga setiap sore, bahkan kadang sampai malam. Suatu senja ketika langit berubah oranye dan kabut mulai turun, Sekar duduk di tepi telaga sambil menatap air. Angin bertiup pelan, membuat permukaan air bergelombang halus. Lalu tiba-tiba, sesuatu muncul dari balik kabut. Seorang pemuda. Bajunya sederhana, rambutnya agak panjang dan matanya hitam pekat, tapi ada pantulan hijau samar di dalamnya. Wajahnya tampan, tapi dingin, seperti wajah orang yang tidak biasa hidup di dunia yang sama dengan kita. Pemuda itu tersenyum dan berkata pelan, "Kau tidak takut duduk di sini sendirian, gadis?"
Sekar menatapnya dengan hati-hati. Kenapa aku harus takut? Telaga ini tidak mengganggu siapapun. Pemuda itu tertawa kecil, suaranya dalam dan tenang. Mungkin karena aku sering melihat orang datang ke sini, tapi tidak pernah kembali. Sekar membalas dengan senyum tipis. Kalau begitu, seharusnya aku juga sudah tidak di sini, bukan? Percakapan itu jadi awal dari sesuatu yang aneh. Sejak malam itu, Sekar jadi sering bertemu pemuda itu. Namanya Rangga. Dia bilang dia tinggal di balik hutan, di dekat aliran sungai kecil yang menyatu dengan telaga. Tapi anehnya, tidak ada satupun warga yang tahu kalau ada rumah di sana. Rangga sering membawa bunga teratai putih setiap kali datang. Katanya bunga itu tumbuh di dasar telaga, hanya bisa diambil oleh mereka yang tahu jalan rahasia ke dalam air. Sekar tidak terlalu paham maksudnya, tapi ia menerima bunga itu dengan perasaan aneh, antara senang dan takut. Makin lama mereka makin akrab. Sekar mulai jatuh hati, meski kadang ia merasa ada hal yang tidak beres dengan Rangga. Suatu malam saat bulan purnama naik di atas air, Rangga datang terlambat. Sekar sudah hampir pulang ketika dia mendengar langkah di belakangnya. Rangga muncul dari arah kabut. Bajunya basah kuyup, dan ada sesuatu yang berkilau di lehernya. Sisik kecil, warna hijau zamrud. Sekar terpaku. "Rangga, apa itu di lehermu?" Pemuda itu diam lama, lalu pelan-pelan dia menunduk. "Kau tidak akan percaya kalau aku bilang. Tapi aku sudah melihatnya." Dia menarik napas dalam. "Aku bukan manusia biasa, Sekar. Aku siluman ular. Dulu aku penjaga telaga ini." Sekar mundur setapak, antara takut dan tidak percaya. "Siluman?" Rangga menatapnya, matanya tampak berkilau di bawah cahaya bulan. "Aku tidak berbahaya. Aku dikutuk berabad-abad karena mencintai manusia. Dan sekarang, entah kenapa, kutukan itu membawamu kepadaku." Suasana hening, hanya suara jangkrik dan gemericik air yang terdengar. Sekar tidak tahu harus berkata apa. Ia ingin lari, tapi tubuhnya terasa kaku. Anehnya, meski ketakutan, hatinya juga terasa ibah. Ada kesedihan di mata Rangga yang tidak bisa ia jelaskan. "Kalau kau takut, aku akan pergi," kata Rangga pelan. "Tidak, aku hanya butuh waktu." Pemuda itu tersenyum tipis. "Waktu, hal yang tak pernah kumiliki." Dan begitu saja, ia menghilang di balik kabut, meninggalkan Sekar sendirian dengan degup jantung yang tak beraturan. Sejak malam itu, Sekar jarang bicara. Ibunya mulai khawatir, karena anaknya sering terbangun tengah malam, duduk di jendela menatap ke arah telaga yang jauh di balik kabut. Kadang ia tersenyum sendiri, kadang menangis pelan sambil menggenggam bunga teratai yang sudah layu. Desa mulai heboh. Ada yang bilang Sekar dirasuki makhluk halus, ada yang bilang dia sedang dijadikan pengantin gaib. Beberapa pemuda mencoba mengintai Sekar saat pergi ke telaga, tapi tak satu pun berani mendekat. Karena setiap kali langkah mereka terlalu dekat, kabut tiba-tiba turun dan suara bisikan terdengar di telinga mereka. "Jangan ganggu dia." Suara itu dingin, seperti angin yang lewat di belakang leher, tapi tidak ada siapapun di sana. Sampai suatu malam, Mbah Wiryo dukun desa datang ke rumah Sekar. Lelaki tua itu dikenal sakti dan sering menolong orang yang diganggu makhluk halus. Dia duduk di ruang tamu, menatap wajah Sekar lama sekali. "Anakmu ini tidak sepenuhnya di dunia kita," katanya pada Ibu Sekar. Ibu Sekar menangis. "Tolong Mbah, jangan biarkan dia diambil." Mbah Wiryo mengangguk pelan. "Aku akan mencoba memanggil arwah penjaga telaga. Tapi kalau yang mengambilnya bukan arwah, melainkan makhluk yang lebih tua, mungkin tidak bisa dikembalikan." Malam itu mereka membuat sesajen di depan rumah. Bunga 7 rupa, air kelapa, dan kemenyan. Sekar dipakaikan kain putih, duduk di tengah lingkaran dupa. Tapi sebelum Mbah Wiryo mulai membaca mantra, Sekar tiba-tiba membuka mata. Tatapannya kosong, tapi bibirnya tersenyum. "Jangan ganggu Rangga." Suaranya berat, bukan seperti suara manusia. "Dia tidak jahat." Semua orang terdiam. Mbah Wiryo cepat-cepat menabur garam ke arah Sekar. Tapi tiba-tiba angin bertiup kencang. Lampu minyak padam, dan dari arah luar rumah terdengar desisan panjang, seperti ular besar sedang marah. Dupa padam, dan Sekar jatuh pingsan,
Setelah itu dia demam selama 3 hari. Saat sadar, dia bilang tidak ingat apapun. Tapi sejak itu dia tidak lagi menatap orang tuanya dengan cara yang sama. Tatapannya jauh, seolah separuh jiwanya tertinggal di tepi telaga itu. Beberapa malam kemudian, Sekar kembali ke telaga diam-diam. Bulan purnama menggantung tinggi, kabut turun tebal. Di tepi air, Rangga sudah menunggu. Tapi kali ini tubuhnya tampak berbeda, lebih pucat, lebih dingin. Saat dia melangkah mendekat, tanah di bawahnya bergetar halus. "Aku datang karena rindu," kata Sekar lirih. Rangga menatapnya dalam. "Kau tahu, Sekar, manusia dan siluman tidak bisa bersama. Tapi kalau kau mau, aku bisa membuatmu abadi bersamaku di sini." Sekar memandang air yang berkilau di bawah sinar bulan. Entah kenapa, kata-kata itu terasa menenangkan sekaligus menakutkan. "Abadi?" Rangga mengangguk. "Tak ada yang bisa memisahkan kita lagi. Tidak manusia, tidak waktu, bahkan kematian." Sekar diam lama. Ia tahu itu salah, tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang membuatnya percaya pada kata-kata itu. "Kalau begitu, aku ikut." Begitu kata itu keluar, kabut di sekeliling mereka menebal. Suara air berubah bergolak. Angin bertiup kencang dan di permukaan air muncul bayangan ular raksasa berwarna hijau dalam melingkar di sekitar mereka. Rangga menatap Sekar dengan mata yang kini sepenuhnya berwarna hijau. "Kau tidak akan menyesal." Sekar hanya senyum kecil. Cinta kadang memang buta, kan? Dan tepat saat itu, dari jarak jauh suara gong terdengar bertalu-talu. Warga desa datang membawa obor, dipimpin Mbah Wiryo. Mereka meneriakkan mantra sambil menabur abu dupa ke arah kabut. "Keluarlah dari sana. Sekar, itu bukan manusia." Sekar menoleh, tapi tubuhnya sudah separuh tenggelam di air. Rangga memeluk Sekar erat, dan dalam sekejap, keduanya terseret ke dalam telaga yang berputar seperti pusaran air. Orang-orang menjerit, mencoba menarik mereka keluar, tapi pusaran itu lenyap seperti acap. Air tenang kembali, seperti tidak terjadi apa-apa. Hanya sehelai selendang putih Sekar yang tersisa melayang di atas permukaan. Sejak malam itu, tidak ada yang berani mendekati Telaga Wulung. Tapi setiap malam Jumat, bunga teratai putih selalu muncul di tengah air, seolah-olah ada yang menaruhnya dari bawah. Kadang kalau kamu cukup berani berdiri di tepi air dan memanggil nama Sekar pelan-pelan, kamu akan mendengar jawabannya. "Shh, jangan ganggu kami." Dan malam itu, semua lampu minyak di desa tiba-tiba padam, satu persatu. Kabut turun lagi. Telaga Wulung kembali hidup. Dan legenda cinta terlarang itu baru saja dimulai. Setelah malam ketika Sekar dan Rangga menghilang, desa Wening berubah. Kabut jadi lebih sering turun, bahkan di siang hari. Ayam-ayam berkokok tak tentu waktu, dan anjing-anjing sering menggonggong ke arah telaga tanpa sebab. Air di sawah juga mulai terasa aneh, kadang hangat seperti baru direbus, kadang dingin seperti es. Orang-orang mulai berbisik, katanya kutukan dari siluman ular sudah bangkit. Tapi Mbah Wiryo bilang, belum tentu siluman itu jahat. Kadang yang jahat justru manusia yang tidak menghargai tempat goib. Meski begitu, semua warga tetap waspada. Setiap malam Jumat, mereka menyalakan dupa di depan rumah dan menggantung bawang putih di pintu. Anak-anak dilarang keluar malam, tapi tetap saja, satu demi satu kejadian aneh mulai terjadi. Yang pertama hilang adalah Pak Darmo, petani yang rumahnya paling dekat dengan telaga. Katanya malam itu dia keluar sebentar mau buang air, tapi setelah itu tidak pernah kembali. Istrinya bilang, sebelum hilang, Pak Darmo sempat berkata kalau dia mendengar suara orang memanggil dari luar rumah. Suara perempuan, lembut, tapi entah kenapa membuat bulu kuduk berdiri. Waktu dicari keesokan harinya, hanya ditemukan sendal Pak Darmo di jalan setapak menuju telaga. Beberapa hari kemudian, hilang lagi satu orang. Kali ini anak muda, Bagas, yang katanya berani menantang arwah Sekar. Malam sebelumnya dia sempat bicara ke teman-temannya di warung kopi. "Ah, itu cuma cerita buat nakut-nakutin anak kecil. Kalau benar ada siluman ular, biar aku yang tangkap." Malamnya, Bagas pergi sendirian ke telaga, membawa senter dan kamera. Besok paginya, yang ditemukan cuma senter yang masih menyala, jatuh di tepi air. Di dekatnya, ada bekas seretan panjang di tanah, seperti sesuatu yang berat diseret ke dalam air.
Setelah 2 orang hilang, warga makin takut. Desa terasa dingin, seperti selalu diawasi. Bahkan suara jangkrik pun lenyap di malam hari. Mbah Wiryo memutuskan untuk melakukan selamatan besar. Semua warga dikumpulkan di balai desa, membawa nasi tumpeng dan bunga 7 rupa. Dupa dibakar, dan doa dipanjatkan untuk menenangkan roh yang mungkin marah. Tapi saat upacara sedang berlangsung, tiba-tiba angin besar datang menerpa, memadamkan semua dupa sekaligus. Suara perempuan terdengar pelan dari arah luar balai, seperti bisikan yang menembus dinding. Kalian tak mengerti, dia tidak ingin diganggu. Semua orang menatap ke pintu, tapi tak ada siapa-siapa di luar. Hanya kabut tebal yang menggulung masuk ke dalam ruangan, membuat semua orang mundul ketakutan. Malam itu, Mbah Wiryo bermimpi. Dalam mimpinya, dia melihat Sekar berdiri di tengah telaga. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi suaranya lembut. "Mbah, jangan salahkan Rangga. Dia hanya ingin aku tetap di sini. Tapi sekarang, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri." Mbah Wiryo terbangun dengan napas tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Keesokan paginya, dia mengumpulkan para tetua desa. Rangga bukan sekedar siluman, dia makhluk kuno, penjaga air, dan sekarang kekuatannya lepas kendali. Kita harus menenangkan jiwanya, bukan memerangi. Tapi sebagian warga tidak setuju. Pak Karno, kepala dusun, menentang. Kalau dia makhluk baik, kenapa warga kita terus hilang? Ini sudah cukup. Kita bakar saja tempat itu, biar tak ada lagi yang keluar dari situ. Mbah Wiryo menggeleng keras. Kau membakar air, Karno, kau malah akan memanggil kemarahan yang lebih besar. Tapi orang-orang sudah terlanjur takut, dan dari rasa takut, lahirlah nekat. Malamnya, beberapa warga diam-diam membawa obor menuju telaga. Mereka melempar minyak ke air, lalu menyalakan api. Lidah api berkobar di atas permukaan, tapi anehnya airnya tidak terbakar. Justru api itu padam sendiri, disertai suara desis panjang. Satu persatu, obor mereka padam. Dari tengah kabut, muncul sesuatu yang besar. Sepasang mata hijau menyala, menatap tajam ke arah mereka. Suara desisnya begitu keras, sampai tanah bergetar. Warga panik, berlari ke segala arah. Tapi dari arah air, muncul kepala ular raksasa berwarna hijau zumrud sebesar batang kelapa, menegakkan tubuhnya tinggi ke udara. Salah satu warga menjerit, "Lari, siluman itu bangun!" Tapi sebelum sempat lari jauh, makhluk itu menunduk cepat dan menghantam tanah, membuat mereka terlempar ke sawah. Dalam kegelapan dan kabut, beberapa warga melihat sosok perempuan berdiri di atas kepala ular itu. Sekar, bajunya putih, rambutnya terurai panjang, dan matanya bersinar hijau, sama seperti Rangga. Dia berkata pelan, suaranya menggema di antara kabut. "Kalian tidak diundang ke tempat ini." Pagi harinya, warga menemukan 2 orang pingsan di dekat telaga. Badannya penuh lumpur, kulitnya dingin, dan saat sadar, mereka tidak ingat apapun, kecuali satu hal, suara perempuan berbisik, "Pergilah, sebelum telaga menelan kalian juga." Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani ke sana, tapi rasa penasaran tak pernah benar-benar hilang. Sampai suatu hari, seorang jurnalis muda dari kota datang ke desa itu. Namanya Ratna, dan dia sedang menulis artikel tentang legenda rakyat. Warga memperingatkannya, tapi Ratna tidak percaya hal mistis. Cerita seperti ini harus dilestarikan, bukan ditakuti, katanya. Ratna tinggal di rumah salah satu warga selama penelitian. Setiap hari dia menulis, setiap hari dia keliling desa mencari cerita, dan malamnya dia duduk di beranda sambil merekam suara kabut. Namun pada malam ketiga, sesuatu terjadi. Sekitar tengah malam, Ratna mendengar suara gamelan dari kejauhan, lembut, pelan, seperti suara pesta di tengah hutan, padahal desa sedang sunyi total. Dia keluar rumah, membawa recorder kecil, dan mengikuti suara itu. Langkahnya membawanya ke jalan setapak yang menuju arah telaga. Kabut mulai turun, tapi suara gamelan makin jelas. Ada juga suara perempuan yang menyanyi lirih. "Rangga, aku menunggumu." Ratna berhenti. Suara itu bukan dari radio, bukan dari manusia. Dia memandang ke depan, dan di antara kabut, tampak bayangan perempuan berdiri di atas air. Ratna menyalakan senter, dan saat cahaya mengenai wajah itu, dia menjerit. Wajah Sekar tampak di sana, pucat, tapi matanya hidup. Bibirnya tersenyum, tapi tubuhnya setengah transparan, seperti kabut padat. Ratna mundur beberapa langkah, tapi kakinya terpleset dan jatuh. Saat dia menatap lagi, sosok itu sudah menghilang. Namun di tempat tadi berdiri Sekar,
Air telaga bergolak pelan, membentuk pusaran. Di tengah pusaran itu, muncul bunga teratai putih, masih segar, mengambang pelan ke tepi. Ratna memungut bunga itu dengan tangan menggemetar. Aromanya harum, tapi anehnya ada rasa logam di udara, seperti bau darah. Dia pulang dengan wajah pucat, tak berkata sepatah pun. Esoknya, warga menemukan Ratna demam tinggi, terus mengigau. Dia memanggilku, Sekar memanggilku, tapi Rangga marah. Mbah Wiryo datang menjenguk Ratna dan melihat bunga teratai di meja. Bunga itu belum layu, padahal sudah lebih dari sehari. Lelaki tua itu menarik napas panjang. Dia sudah terikat. Kalau bunga ini tidak dikembalikan, Ratna akan ikut dipanggil. Ibu rumah tangga tempat Ratna menginap menangis ketakutan. Jadi, Sekar mau mengambil dia juga. Mbah Wiryo menatap telaga dari jendela. Kabut tipis tampak bergulung di kejauhan. Mungkin bukan Sekar, tapi sesuatu yang lebih besar sedang bangkit. Dan bunga ini adalah tandanya. Malamnya, suara gamelan terdengar lagi. Tapi kali ini, bukan hanya Ratna yang mendengarnya. Satu desa mendengarnya. Gamelan yang lembut tapi menyeramkan, mengalun dari arah telaga, disertai suara perempuan tertawa kecil. Beberapa warga menangis ketakutan. Dan di saat yang sama, bunga-bunga melati di halaman rumah warga mulai layu satu persatu, seolah ikut berduka. Keesokan paginya, kabar menyebar. Air di Telaga Wulung berubah warna menjadi hitam kehijauan, dan di tengahnya muncul sesuatu yang menyerupai patung dua manusia berpelukan. Entah batu, entah sesuatu yang lain. Ratna yang sudah mulai sadar, hanya berbisik pelan sambil menatap ke arah sana. Itu bukan patung, mereka. Dan malam itu, suara air dari telaga terdengar lebih keras dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang sedang bangun dari tidur panjangnya. Dan itu baru awal dari bencana yang sesungguhnya. Pagi itu, langit di atas desa Wening tidak seperti biasanya. Awan hitam menggantung rendah, udara lembab dan berat. Warga berdiam di rumah, menutup jendela rapat-rapat. Dari arah telaga, terdengar suara seperti gemuruh jauh di bawah tanah. Kadang pelan, kadang seperti ledakan kecil dari perut bumi. Mbah Wiryo duduk di beranda rumahnya, wajahnya muram. Di tangannya tergenggam selembar daun lontar tua yang ia simpan selama puluhan tahun. Di daun itu tertulis kisah lama tentang penjaga air yang dikutuk karena melanggar sumpahnya. "Rangga," gumamnya pelan, "aku tahu siapa kau sebenarnya. Dulu, sebelum desa ini berdiri, kawasan itu hanyalah hutan dan rawa besar. Penduduk yang pertama datang harus meminta izin kepada penjaga gaib air yang disebut Sang Naga Wulung. Dikisahkan, naga itu bukan sepenuhnya hewan, tapi makhluk setengah manusia, setengah ular, yang menjaga keseimbangan air dan tanah. Tapi satu malam, Sang Naga Wulung jatuh cinta pada seorang manusia, seorang gadis bernama Lestari, keturunan petani air. Cinta mereka melanggar perjanjian antara dunia gaib dan manusia, maka hukuman pun dijatuhkan. Sang naga dibelenggu di dasar telaga, dan setiap 100 tahun, ia akan terbangun mencari cinta yang serupa dengan Lestari untuk membebaskannya. Dan sekarang, setelah 100 tahun berlalu, ia bangun kembali dalam wujud Rangga. Menjelang sore, Ratna, jurnalis muda yang sempat sakit itu, datang menemui Mbah Wiryo. Wajahnya pucat tapi matanya tajam. "Mbah, aku harus ke telaga malam ini," katanya tanpa ragu. Mbah Wiryo menatapnya lekat-lekat. "Kau sudah tidak sepenuhnya manusia sekarang. Bunga itu sudah mengikatmu dengan mereka." Ratna menggenggam bunga teratai putih yang belum layu di tangannya. "Kalau aku tidak mengembalikannya, aku akan mati juga, kan?" Lelaki tua itu menghela napas panjang. "Kalau begitu, aku ikut." Malam turun cepat. Kabut sudah menunggu di jalan setapak menuju Telaga Wulung. Udara di sekitar terasa dingin luar biasa, seperti ada sesuatu yang menyedot hangat dari tubuh. Dari jauh suara gamelan kembali terdengar, tapi kali ini disertai suara tangisan dan kidung Jawa kuno yang tidak dimengerti. Ratna dan Mbah Wiryo sampai di tepi air. Airnya hitam tapi berkilau seperti kaca. Di tengahnya dua bayangan tampak samar, sepasang manusia berpelukan di bawah permukaan. Ratna melangkah maju, menaruh bunga teratai itu perlahan ke atas air.
Begitu bunga itu menyentuh permukaan, riak kecil menyebar ke segala arah. Lalu sunyi. Tak ada angin, tak ada suara. Dan tiba-tiba tangan pucat muncul dari air, menarik bunga itu ke bawah. Ratna menjerit kecil, tapi Mbah Wiryo menahannya. "Diam, biarkan," bisiknya. Dari dalam air muncul cahaya kehijauan. Permukaannya bergolak pelan. Lalu muncul wajah Sekar, tenang tapi matanya berkaca-kaca. Ia menatap Ratna dengan lembut. "Terima kasih sudah mengembalikan apa yang milikku," katanya pelan. Ratna menggemetar. "Sekar, kau masih hidup?" Sekar menyum pelan. "Tidak seperti yang kau pikirkan. Aku bukan hidup tapi belum mati sepenuhnya." Suara air semakin keras. Di belakang Sekar muncul sosok Rangga. Tubuhnya setengah manusia, setengah ular. Matanya hijau menyala dan di punggungnya muncul sisik besar berkilau. Ia menatap Mbah Wiryo tajam. "Kau datang lagi, orang tua." Mbah Wiryo mengangkat tangan, tidak takut. "Aku datang bukan untuk melawanmu, Rangga. Aku hanya ingin tahu, sampai kapan kau akan menyiksa desa ini?" Rangga mendesis pelan, suaranya berat. "Aku tidak menyiksa, aku hanya menuntut janji. Leluhur kalian dulu berjanji akan membebaskanku jika cinta sejati datang. Tapi mereka mengkhianatiku." Sekar menatapnya dengan sedih. "Rangga, lepaskan mereka. Cinta tidak perlu membalas dendam." Rangga menoleh ke Sekar, matanya bergetar. "Kalau aku melepaskan mereka, aku akan kehilanganmu lagi." "Aku sudah hilang, Rangga. Sudah lama." Cahaya di sekitar mereka berubah jadi kehijauan. Permukaan air naik seperti berdenyut. Kabut semakin tebal. Suara tangisan perempuan mulai terdengar dari segala arah. Ratna memegangi dada, merasa sesak. "Mbah, apa yang terjadi?" Mbah Wiryo menutup mata, berdoa pelan dalam bahasa Jawa kuno. Dia sedang memanggil roh-roh air. Kalau tak dihentikan, seluruh desa bisa tenggelam. Suara petir tiba-tiba membelah langit. Hujan turun deras, tapi air telaga justru mendidih, memantulkan cahaya kehijauan. Dari bawah muncul kepala ular raksasa, lebih besar dari sebelumnya. Di atasnya berdiri Rangga dengan Sekar di pelukannya. Warga yang mendengar gemuruh keluar dari rumah, menatap dari jauh dengan wajah ketakutan. Dari arah desa, terdengar suara anak kecil menangis, anjing menggonggong keras. Mbah Wiryo melangkah ke tepi air, suaranya lantang. "Rangga, kau bukan lagi naga penjaga air. Kau telah menjadi roh tersesat karena cinta. Jika kau benar-benar mencintainya, biarkan dia pergi." Rangga menatapnya, lalu menatap Sekar, yang sekarang mulai menangis. Air matanya jatuh, tapi anehnya, setiap tetesnya yang jatuh ke air berubah jadi bunga teratai kecil. Sekar berkata pelan, "Aku akan menunggumu di tempat yang tak ada batas antara hidup dan mati. Tapi jangan biarkan manusia lain jadi korban cinta kita." Rangga menggigit bibirnya, lalu mengangguk pelan. "Kalau ini yang kau mau?" Tubuhnya mulai bercahaya, menyatu dengan air. Ular raksasa itu mengangkat kepala terakhir kali, mengeluarkan desis panjang yang menggema sampai ke puncak gunung, lalu tenggelam perlahan. Air telaga berubah menjadi jernih. Sekar memejamkan mata dan ikut lenyap bersama cahaya itu. Ratna menangis tanpa suara, sementara Mbah Wiryo bersujud lama sekali. Saat semua kembali sunyi, hanya ada kabut lembut yang melayang di atas air. Dari jauh, warga melihat telaga itu berpendar lembut, seperti diselimuti sinar bulan. Keesokan harinya, air telaga benar-benar jernih. Tidak ada kabut, tidak ada suara aneh, dan bunga teratai putih bermekaran di tengah air. Jumlahnya 7, seolah menandai sesuatu. Mbah Wiryo menatap telaga itu sambil berkata lirih, "Kutukan itu sudah berakhir, tapi cinta mereka akan tetap di sini." Ratna menutuskan kisah itu bukan sebagai legenda menyeramkan, tapi sebagai peringatan bahwa cinta antara dua dunia tidak selalu indah. Namun beberapa bulan kemudian, sebelum artikelnya diterbitkan, Ratna hanya muda. Orang terakhir yang melihatnya berkata, malam itu Ratna terlihat berjalan ke arah telaga, membawa kamera dan bunga teratai putih di tangannya. Dan pagi berikutnya, air telaga kembali berubah warna. Bukan hijau, bukan hitam, tapi merah samar,
seperti dicampur darah yang sangat tua. Orang-orang desa menatap dengan ngeri, tapi tak ada yang berani bicara. Di tengah air, dua bayangan tampak berdiri saling berhadapan. Satu perempuan, satu laki-laki. Dan entah kenapa, dari jauhan suara gamelan terdengar lagi. Pelan, lembut, tapi menekan dada siapapun yang mendengarnya. Beberapa warga bersumpah, saat malam tiba, mereka melihat sesuatu di permukaan air. Ratna berdiri di antara bunga teratai, menatap ke arah desa dengan mata kosong tapi basah, seperti Sekar dulu. Dan di belakangnya, tampak sosok besar dengan mata hijau menyala, melingkar perlahan di air, menjaga. Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang menyebut nama Telaga Wulung di desa Wening. Mereka hanya menyebutnya Telaga Cinta, karena siapapun yang datang ke sana untuk mencari cinta, tidak pernah benar-benar pulang. Dan sampai hari ini, kalau kamu berdiri di tepi air saat kabut turun, kadang kamu bisa mendengar suara lembut seorang perempuan berbisik di telingamu. Jangan menangis, cintaku masih di sini. Lalu suara desis panjang menyusul dari belakangmu. Hangat, dekat, seperti ada sesuatu yang melingkar di kakimu. Dan setelah itu, hanya sunyi.